saya akan menganalisis penggunaan kata dan pola komunikasi Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Surya Paloh adalah pendiri dan Ketua Umum Partai Nasdem. Lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 1951. Latar belakangnya kuat di dunia media dan politik sebagai pendiri media Grup Metro TV dan Media Indonesia. Pengalaman ini membentuk kemampuannya dalam mengelola pesan dan opini publik. Setelah lama berkiprah di Partai Golkar, ia mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011 dengan visi restorasi Indonesia yang menekankan etika politik, perubahan, dan kepemimpinan bermoral. Surya Paloh menerapkan pola komunikasi organisasi di Partai Nasdem yang bersifat persuasif, ideologis, dan berorientasi pada narasi perubahan. Sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem, ia memposisikan diri sebagai komunikator sentral dan ideolog partai, sehingga arah komunikasi, sikap politik, dan pesan organisasi sangat bergantung pada visi serta gaya retorika personalnya. Gagasan restorasi Indonesia menjadi pesan utama yang terus bereproduksi kepada kader, dengan penekanan pada etika politik, pembaruan demokrasi, dan penolakan terhadap praktik politik transaksional. Narasi ini berfungsi sebagai identitas kolektif sebagai perekat ideologis partai. Dalam praktik organisasional, aliran komunikasi di tubuh Partai Nasdem cenderung bersifat vertikal dari atas ke bawah. Arahan strategis dan keputusan politik ditentukan oleh Surya Paloh dan elit pusat, kemudian disosialisasikan kepada kader melalui rapat internal, pidato resmi, serta pernyataan publik yang menjadi rujukan sikap bersama. Meskipun demikian, gaya komunikasinya tidak sepenuhnya bersifat komando keras. Surya Paloh membuka ruang komunikasi dari bawah ke atas secara terbatas melalui forum musyawarah dan diskusi elit, selama tetap berada dalam koridor ideologi restorasi. Selama memimpin Nasdem, Surya Paloh tidak lepas dari konflik internal dan eksternal. Konflik internal umumnya muncul akibat perbedaan pandangan elit partai terkait arah koalisasi politik, strategi dukungan terhadap kandidat presiden, serta konsistensi penerapan prinsip anti politik transaksional. Ketegangan antara idealisme, restorasi, dan realistis politik praktis menyebabkan sebagian tokoh dan kader memilih keluar dari partai. Sementara itu, konflik eksternal datang dari kritik publik dan partai lain yang menilai Nasdem tidak sepenuhnya konsisten dengan narasi moral politik yang diusung, khususnya ketika partai berada dalam pusaran koalisi kekuasaan. Dalam menghadapi konflik tersebut, Surya Paloh cenderung mengedepankan komunikasi simbolik dan restoris, dengan menekankan legitimasi moral serta visi jangka panjang dibandingkan konfrontasi langsung. Surya Paloh direpresentasikan sebagai tokoh ideolog, elit intelektual, dan komunikator politik berbasis media. Ia dipersepsikan sebagai figur yang kuat dalam membangun narasi, membingkai isu, dan mengendalikan pesan politik, sekaligus menjadi simbol idealisme dan restorasi etika politik. Namun, pada saat yang sama, sebagian publik juga memandangnya sebagai elit politik mapan yang berbeda dalam lingkar kekuasaan, sehingga gagasan restorasi kerap dipersepsikan lebih sebagai simbol politik daripada perubahan struktural yang nyata. Representasi ganda ini menunjukkan bahwa komunikasi Surya Paloh berhasil membangun identitas ideologis Nasdem, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjembatani idealisme dengan praktik politik nasional.